Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Peter, yang merupakan seorang agen rahasia Amerika. Kemudian Peter menghubungi istrinya yang juga seorang agen rahasia, yang diketahui ia bernama Natasha. Dan saat ini Peter dan Natasha sedang merasa sangat bahagia, karena diketahui kalau Natasha sedang mengandung anak pertama mereka. Love you so much. Forever and ever. Tak lama kemudian Peter didatangi oleh seorang pria bernama Johnny, dan ia adalah ketua agen rahasia yang sekaligus ayah angkat Peter. Di sini Johnny kemudian mengenang masa lalunya, ketika ia mengadopsi Peter saat masih berusia 10 tahun. Di mana pada saat itu Johnny merawat Peter dengan penuh kasih sayang, karena kedua orang tua Peter tewas akibat serangan sekelompok orang bengis. Dan berkat dari didikan Johnny kini Peter bisa menjadi seorang agen rahasia handal, sekaligus lihai seperti sekarang ini. Kemudian selesai bercerita tentang masa lalunya, Johnny lantas menjelaskan tujuan utamanya datang menemui Peter. Di mana kalau Johnny ini memberi Peter sebuah misi, untuk memburu seorang informan Rusia yang berencana menjual data penting terkait rahasia pemerintahan. Hingga setelah Peter mengetahui data diri serta lokasi dari si informan tersebut, tanpa menunggu lagi ia langsung bertindak malam ini juga. Kemudian beralih ke lokasi target, yang sedang berada di sebuah gedung, dan bersiap akan melakukan transaksi. Namun tak lama dari itu terlihat Peter yang gagah muncul, dan ia langsung menghajar si informan, beserta dengan para anak buahnya. Setelah menghabisi para anak buah itu, Peter pun lantas memaksa si informan untuk menyerahkan data tersebut. Namun di tengah itu terlihat Natasha dan satu rekannya muncul, dan memaksa Peter untuk meletakkan senjatanya. Kemudian Peter mengatakan kepada Natasha, kalau ia hanya menjalankan tugas dari Johnny alias si ketua intelijen saja. Sementara si informan yang melihat Peter sedang lengah, ia pun memanfaatkan situasi tersebut, dengan langsung menembak Peter. Namun sialnya tembakan dari si informan bengis itu, malah mengenai perut Natasha. Kemudian adegan berpindah di keesokan harinya, di mana Natasha masih dirawat di rumah sakit. Lalu tak lama Peter mendapat kabar bahwa Natasha berhasil diselamatkan, namun malangnya Natasha harus kehilangan bayinya yang baru sehari dilahirkan. Yang jelas saja hal tersebut membuat Peter sangat terpukul dan marah, dan ia langsung menemui Johnny si ketua sekaligus ayah angkat Peter. Dan di sana Peter merasa kalau Johnny lah yang bertanggung jawab atas kematian cabang bayinya, mengingat si istri tertembak di tengah misi yang diberikan oleh Johnny. Hingga pada akhirnya Peter memutuskan mengundurkan diri sebagai agen rahasia, dan ia meminta Johnny untuk tidak pernah lagi menghubunginya, apapun yang terjadi. Lalu akibat kehilangan calon bayi mereka hubungan Peter dan Natasha menjadi tidak harmonis, hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Hingga Peter yang sangat patah hati atas apa yang telah terjadi, ia pun memutuskan untuk mengasingkan diri di sebuah tempat terpencil. 15 tahun kemudian Peter yang masih mengasingkan diri dari dunia luar, ia pun mengisi kekosongan hari-harinya dengan melukis. Sementara Natasha yang masih menjadi agen intelijen, kini ia sedang dalam misi meringkus sindikat penjualan para bocil FF, yang akan dijadikan bahan eksperimen. Tak lama dari itu Natasha menelepon seorang rekan, untuk membawa satu bocil yang berhasil diselamatkan untuk dimintai keterangan. Namun saat di perjalanan rekan Natasha tersebut malah dihabisi, oleh seorang pembunuh bayaran yang diketahui ia bernama Roman. Dan diketahui kalau Roman ini diutus oleh sindikat penculik itu, untuk menangkap kembali si bocil yang dibawa oleh rekan Natasha tersebut. Kemudian beralih kepada Peter, yang mendapat kiriman sebuah paket dari mantan istrinya yaitu Natasha. Di mana saat itu Natasha meminta maaf atas sikapnya yang kasar, dan selalu menyalahkan Peter atas kehilangan bayi mereka. Bahkan Natasha juga meminta Peter untuk kembali ke pelukannya, dan memulai kembali hubungan mereka dari awal lagi. Namun Peter yang sudah nyaman dengan kehidupan barunya itu, ia pun dengan terpaksa harus menolak keinginan Natasha tersebut.
Pada malam harinya ketika Peter mengunjungi sebuah bar, ia dihampiri oleh seorang gadis yang diketahui bernama Sofia. Dan saat itu Sofia secara langsung mengatakan kepada Peter, kalau sebenarnya ia adalah putri Peter bersama dengan Natasha. Namun Peter yang mendengar itu tentu saja tidak mempercayainya, karena anaknya bersama Natasha sudah tewas 15 tahun yang lalu sehari setelah dilahirkan. Good luck. Hingga di keesokan harinya Sofia kembali menghampiri Peter, untuk meyakinkan Peter kalau ia benar-benar anak kandungnya. Bahkan Sofia juga mengatakan kalau Natasha ibunya sekarang sedang dalam bahaya, dan ia meminta Peter kembali untuk menyelamatkannya. Namun tak lama ketika mereka sedang mengobrol lebih lanjut, terlihat sekelompok tentara bayaran yang datang, dan mereka berusaha untuk menghabisi Peter. Pada akhirnya Peter yang merupakan seorang agen terlatih, dengan gagah ia pun mampu membantai mereka semua. Namun tanpa Peter sadari ternyata ada seorang tentara yang mencoba menghabisi Peter, akan tetapi Sofia berhasil menggagalkannya. Hingga setelah itu Peter pun segera bergegas, untuk membawa Sofia meninggalkan rumah tersebut. Di balik itu kita akan diperkenalkan dengan wanita bernama Lucy, dan ia merupakan seorang ketua petinggi dari CIA. Dan ternyata, Lucy lah yang menugaskan pasukan tentara bayaran tersebut untuk menghabisi Peter, namun belum dijelaskan alasan mengapa Lucy melakukan semua ini. Tak lama kemudian tangan kanan Lucy yaitu Kim, ia melapor kalau mereka masih gagal dalam melacak keberadaan Peter. Sementara Lucy yang mengetahui akan hal itu, ia lantas menugaskan seorang pembunuh bayaran untuk menemukan Peter, dan pembunuh bayaran tersebut tak lain adalah Roman. It's about time. Keesokan harinya Lucy dan juga Kim si tangan kanan, mereka datang menemui Johnny, untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Peter sekarang. Namun di sana Johnny menjawab kalau ia tidak mengetahuinya, karena sudah 15 tahun ia hilang kontak dengan putra angkatnya tersebut. Hingga setelah mendengar hal itu Lucy yang merasa kalau Johnny menyembunyikan sesuatu, ia pun menugaskan Kim untuk terus mengawasinya. He's hiding something. He goes and who he talks to. Kemudian adegan berpindah kepada Peter, yang pada akhirnya menghubungi Johnny, mengenai pasukan tentara yang diutus oleh Lucy. Namun di sini Johnny langsung mengajak Peter untuk bertemu, karena masalah ini harus dibahas dan dibicarakan secara lebih lanjut. I'll come to you. The industrial park. Singkat cerita Peter pun bertemu dengan Johnny, dan tanpa basa-basi Peter langsung bertanya mengenai siapa sebenarnya pasukan tentara bayaran tersebut. Lalu Johnny menjawab kalau mereka adalah utusan ketua CIA bernama Lucy, yang menyangka kalau Peter memiliki data rahasia negara yang sangat penting. Dan alasan kenapa Lucy melakukan semua ini, karena kalau data tersebut jatuh ke tangan musuh, maka suatu hal yang amat sangat berbahaya akan terjadi. What does she want with me? For our national security. Setelah mendengar semua itu tentu saja membuat Peter merasa sangat heran, karena ia tidak pernah merasa menyimpan data rahasia apapun. Lalu Peter menceritakan terkait Sofia yang mengaku sebagai putrinya, yang padahal sudah jelas-jelas kalau putri Peter sudah tewas sehari setelah dilahirkan. Sementara Johnny yang menanggapi hal itu, ia lantas meminta Peter untuk berhati-hati, karena bisa saja Sofia adalah informan yang sengaja diutus oleh Lucy. Being played, son. Kemudian beralih kepada Roman si pembunuh bayaran, yang saat ini mendatangi sebuah bar yang biasa dikunjungi oleh Peter. Di sini Roman yang sambil mengancam, ia pun bertanya kepada seorang bartender, tentang di mana keberadaan dari Peter. Namun si bartender yang tidak terima kalau dirinya diancam, ia langsung mengeluarkan senjatanya, namun inilah tanggapan Roman. Think about what comes out of your mouth next. Keesokan harinya ketika Peter membawa Johnny bertemu dengan Sofia, Johnny langsung bertanya kepada Sofia, tentang siapa nama lengkap kedua orang tuanya. Dan tanpa disangka ternyata Sofia bisa menjawabnya dengan mudah, dan bahkan ia juga mengetahui tempat dan tanggal lahir, termasuk golongan darah Peter dan Natasha. Akan tetapi, di sini Johnny tidak bisa percaya begitu saja tanpa konfirmasi dari Natasha, hingga ia pun langsung menghubungi ponsel Natasha. Namun yang mengangkat ponsel Natasha adalah polisi, dan mengatakan kalau Natasha telah tewas seminggu yang lalu. Right there. She's gone.
Dan tentu saja hal tersebut membuat Sofia menjadi sangat terpukul, sementara Peter berjanji kalau ia akan mencari tahu, kenapa Natasha bisa tewas seperti itu. Keesokan harinya Peter baru ingat, bahwa sekitar 1 minggu yang lalu Natasha pernah mengirimkannya sebuah buku, yang bertuliskan kata permintaan maaf. Lalu ketika Peter memeriksa buku tersebut, ia menemukan sebuah flash disk, dan Peter langsung menemui seorang rekan untuk mencari tahu isi dari flash disk tersebut. Namun di saat flash disk itu akan dibuka, tiba-tiba ternyata itu adalah Roman yang bengis muncul, dan terlibat baku tembak dengan Peter yang sangat gagah. Namun di sini Peter yang sudah kehabisan amunisi memutuskan untuk melarikan diri, sembari membawa flash disk tersebut. Kemudian Roman yang kehilangan jejak Peter, ia pun langsung bertanya kepada sahabat Peter, tentang di mana tempat tinggal Peter. Namun karena si sahabat tidak mengetahui keberadaannya, inilah yang dilakukan oleh Roman. Di balik itu Peter yang berhasil melarikan diri, ia pun bergegas mendatangi bar langganannya. Namun saat di sana Peter dibuat amat sangat terkejut, karena ia melihat kalau si bartender sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Kemudian Peter membuka flash disk tersebut, melalui laptop milik almarhum sahabatnya. Dan ternyata isi dalam flash disk tersebut terdapat video pengakuan dari Natasha, terkait kebusukan pemerintah yang terlibat dalam penculikan para bocil, untuk dijadikan bahan eksperimen. Di mana kalau para bocil tersebut dijadikan sebagai bahan percobaan, agar menjadi kuat 100 kali lipat lebih kuat daripada manusia normal. Dan kelak setelah mereka tumbuh dewasa, mereka akan dijadikan sebagai tentara untuk mengalahkan negara musuh. Namun sayangnya eksperimen tersebut tidak berjalan lancar, sehingga mengakibatkan ribuan bocil harus tewas secara mengenaskan. Dan terungkap juga kalau anak Peter yang baru 1 hari lahir ternyata tidak tewas, dan ia diculik oleh pemerintah untuk dijadikan bahan eksperimen. Namun 3 tahun kemudian Natasha berhasil menyelamatkan putrinya tersebut, bersama puluhan bocil eksperimen lainnya. Di sana Natasha juga mengungkapkan kalau ia berusaha menghubungi Peter, untuk menceritakan bahwa putri mereka masih hidup, dan ia bernama Sofia. Natasha juga sempat kesulitan menemukan keberadaan Peter, namun pada akhirnya ia berhasil melacak alamat keberadaan Peter berkat bantuan dari Sofia. Dan di akhir video, Natasha berpesan kepada Peter agar membongkar semua kebusukan pemerintah, termasuk menjaga putri mereka berdua yang tak lain adalah Sofia. Setelah mengantongi informasi tersebut, Peter pun langsung bergegas kembali ke motel persembunyiannya. Namun sesampainya di sana, Peter mendapati kalau putrinya diculik pasukan tentara, hingga kejar-kejaran dan tembak-menembak pun terjadi di sana. Karena kalah jumlah Peter memutuskan melarikan diri ke tengah hutan, dan saat pelarian ia sempat tertembak. Namun pada akhirnya Peter berhasil diselamatkan oleh Johnny, yang kemudian Johnny membawa Peter ke markasnya untuk diobati. No leaks. Kemudian Peter yang merasa kalau keadaannya mulai membaik, ia pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan putrinya. Dan di sini Peter dapat dengan mudah menemukan keberadaan Sofia, karena sebelumnya Peter sudah memasang alat pelacak di sepatu putrinya itu. Kemudian beralih kepada Sofia, yang sedang diinterogasi oleh Lucy, terkait keberadaan flash disk tersebut. Namun tentu saja Sofia enggan buka mulut, hingga di saat yang sama Lucy baru menyadari, kalau ada alat pelacak di kaki Sofia. Kemudian Lucy lantas menugaskan pasukan bersenjatanya, untuk bersiap siaga karena sebentar lagi Peter akan datang menyerang. Dan benar saja, tak lama berselang Peter yang gagah pun muncul, dan tanpa pikir panjang ia yang gagah pun langsung membrutal. Pada akhirnya sebagian besar anak buah Lucy harus tewas, sementara Kim berusaha menyelamatkan Sofia, karena ternyata Kim dan Lucy memiliki pandangan yang berbeda. Namun sialnya Lucy berhasil mencegat Kim, dan Lucy yang tidak terima kalau ia dikhianati, ia pun langsung menghabisi Kim. Setelah berhasil meratakan mereka semua, kini Peter harus berhadapan dengan Roman si pembunuh bayaran yang bengis.
Namun pada akhirnya Roma dapat diwafatkan oleh Peter, dan Peter langsung mencari Sofia yang dibawa kabur oleh Lucy. Hingga di suatu kesempatan Peter berhasil mencegat Lucy, sehingga mereka berdua saling menodongkan senjata. Lalu di sini Lucy enggan menyerahkan Sofia kepada Peter, sebelum Peter yang lebih dulu menyerahkan flash disk tersebut. Namun dari arah belakang terlihat Johnny yang sedikit gagah pun muncul, dan ia langsung menghabisi kedua anak buah Lucy. Dan setelah itu barulah Johnny membuat sebuah pengakuan, bahwa dirinya lah yang merupakan dalang utama di balik semua ini. Yaitu menculik ribuan bocil untuk dijadikan bahan eksperimen, termasuk menghabisi Natasha dan juga menculik Sofia di saat ia masih bayi. Bahkan Johnny sebenarnya sudah berhasil mencuci otak Sofia, agar Sofia menuruti perintah Johnny, dan juga menugaskan Sofia untuk mendekati Peter untuk mencari kelemahannya. Dan itu artinya kalau Lucy alias si ketua CIA, tidak lain adalah antek-antek atau anak buah dari Johnny sendiri. Kemudian ketika Johnny menugaskan Sofia untuk menghabisi Peter, tanpa Johnny sadari sebenarnya Sofia sudah tidak lagi bisa ia kendalikan, hingga inilah yang dilakukan Sofia. Setelah berhasil menghabisi Johnny dan juga Lucy, Sofia malah meninggalkan Peter, karena ternyata ia memilih jalan hidupnya sendiri. Sementara untuk Peter sendiri, ia hanya bisa diam dan tidak bisa mencegat Sofia agar tidak pergi. Sampai setelah beberapa bulan kemudian, terlihat Sofia yang muncul menemui Peter, dan mereka pun tersenyum bahagia. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.